Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melihat 50 alasan ya. Ada 50 alasan mengapa Martin Luther, biarawan Agustinian ini di Jerman pada abad ke-16 diekskomunikasi oleh Gereja Katolik. Ya. Jadi selama membuat konten-konten seputar heresi bernama Protestantisme, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Romo, coba jujur, kira-kira kenapa sampai Martin Luther diekskomunikasi oleh gereja? Ya. Oke, mari kita lihat. Ya, dari Dave Armstrong ya, seorang apologet Katolik, dia mengatakan, dia menceritakan bahwa dia juga pernah mendapat pertanyaan yang sama. Ada seorang Lutheran pernah bertanya kepada dia, Dave Armstrong ini, mengapa Martin Luther diekskomunikasi? Dengan cara apa dia itu seorang heterodoks? Kenapa dia dianggap heterodoks? Apa yang menyebabkan apa saja heterodoksinya? Luther ini ekskomunikasi pada tahun 1521. Ya. Sifat radikal anti-tradisional dari banyak ya, banyak berarti tidak semua. Dari banyak pendapat Luther, opini teologisnya, setidaknya pada tahap awal, jelas terlihat dalam 3 risalah besarnya pada tahun 1520. Bukan sekedar pada 95 tesis yang menurut legenda dipakukan di pintu gerbang gereja Wittenberg. Tiga risalah besarnya pada tahun 1520 itu adalah yang paling utama, To the Christian Nobility of the German Nation, dan The Babylonian Captivity of the Church. The Babylonian Captivity of the Church. Pembuangan Babylon, gereja dalam pembuangan Babylon menurut dia. To the Christian Nobility of the kepada para pangeran Kristen yang berbangsa Jerman. Ya, Luther sedikit Jermanik ya. Oke, kita tidak mencoba pada kesempatan ini kita tidak mencoba membela benar atau salahnya ajaran Katolik, bukan itu. Kita tidak sedang beropologi tentang ajaran gereja Katolik, melainkan kita hanya menunjukkan bahwa Luther itu heterodoks atau sesat menurut kriteria ajaran Katolik, itu saja. Bukan soal benar atau salah, kita tidak begitu, kita kesampingkan dulu. Intinya bahwa dia heterodoks secara gereja Katolik. Nah, berdasarkan langsung pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan dalam dua karya ini, To the Christian Nobility of the German Nation dan The Babylonian Captivity of the Church, Dave Armstrong itu ada merangkul sekitar 50 heresi dari Luther, heterodoksi dari Martin Luther yang tidak terbantahkan pada tahun 1520. Dinilai oleh standar teologis Katolik yang ada. Standar teologinya Katolik. Luther yang pikir dia satu-satunya orang yang paling tahu gereja Katolik, paling tahu teologi Katolik itu. Yang pertama, pemisahan pembenaran dari pengudusan. Justification dari sanctification. Nah, ini teologi sekali kan. Kita yang tidak tahu, kita ikut saja. Begitu. Yang hanya tahu saja bahwa dia yang protes indulgensi, dengar baik-baik. Pemisahan pembenaran dari pengudusan. Sanctification from justification. Pembenaran ekstrinsik, justification ekstrinsik, forensik, dan diperhitungkan. Ya. Ada perhitungan ya, pembenaran itu. Lalu keyakinan fidusia. Fidusia ini apa ya? Fidusia. Penghakiman pribadi terhadap infalibilitas gerejawi. Penghakiman pribadi terhadap infalibilitas gereja. Ini heterodoksi dari Luther. Penolakan terhadap 7 kitab deuterokanonika, heterodoks. Penyangkalan terhadap dosa ringan, venial sin. Penyangkalan terhadap perbuatan baik atau amal, perbuatan amal. Dia menyangkal hanya iman. Sola scriptura dan penilaian pribadi yang radikal. Jika kita semua adalah imam, mengapa kita hendaknya tidak juga memiliki kuasa untuk menguji dan menilai apa yang benar atau salah dalam masalah iman? Ini yang menghasilkan begitu banyak denominasi di luar sana. Karena sola scriptura dan penilaian pribadi yang radikal. Penyangkalan bahwa paus memiliki hak untuk mengadakan konsili.
Itu juga heterodoksi. Hanya orang-orang yang dibenarkan yang dapat melakukan perbuatan baik. Denial of the sacrament of ordination, penolakan terhadap sakramen tabisan. Ya. Denial of exclusively priestly absolution, penyangkalan terhadap sakramen pengakuan. Ya. Siapapun di dalam komunitas Kristiani bisa memberikan absolusi, menurut Luther. Bukan heterodoks. God has not instituted the office of bishop. Ya. Tuhan tidak melembagakan jabatan keuskupan, jabatan uskup. Tuhan, menurut dia, Tuhan tidak menjadi. Yang ke-14, Tuhan tidak melembagakan jabatan kepausan. Ini kan banyak muncul di heterodoksi yang sementara berkeliaran di sini. Tuhan tidak menginstitusikan jabatan kepausan. Itu jelas sekali dalam viti-viti saya terakhir tentang paus. Priest have no special indelible character. Imam tidak punya karakter spesial dan indelible. Indelible itu artinya tak terhapuskannya. Delete. Berarti delete. Kita punya kata delete artinya ada delabel. Delibel. Delibel artinya bisa terhapuskan. Indelible artinya tidak bisa terhapuskan. Nah, Luther menyangkal. Priest have no special indelible character. Imam tidak punya karakter yang tak terhapuskan dan tidak spesial, tidak khusus. Temporal authorities have power over the church, even bishop and popes. Otoritas-otoritas temporal, otoritas-otoritas paruh waktu, sementara waktu itu punya kekuatan di atas gereja, sekalipun itu uskup dan para paus. The Pope should have no authority over the emperor. Menurut dia, paus tidak boleh punya kuasa atas kaisar, emperor. Itu kan semacam ada desakan dari pangeran-pangeran di ini apa kan? Di Jerman kan dari bukunya yang berjudul To the Christian Nobility of the German Nation. Kan dia membela pangeran-pangeran Jerman yang malas bayar pajak itu. Gitu. Lalu apa lagi? Yang ke-17, vows of celibacy are wrong and should be abolished. Kaul selibat itu salah menurut Luther dan harus dihapus. Dan dia sudah menghapusnya dengan seorang mantan suster. Jadi dia hapus itu, dia minta orang lain juga supaya sama-sama hapus kaul selibat. Suster lagi. Suster Katarina kan, ingat ya. Vows of celibacy are wrong and should be abolished. Kaul selibat itu salah dan harus dihapus. Yang ke-18, heterodoksi ke-18, denial of papal infallibility, penyangkalan terhadap infalibilitas paus. Yang berikutnya, unrighteous priests or popes lose their authority. Imam atau paus yang tidak benar, moralnya tidak benar, itu kehilangan otoritas. Menurut Luther kan. Sama seperti kasus Mama Cindy, dengan sendirinya otoritasnya hilang. Menurut Martin Luther. Unrighteous priests or popes lose their authority. Imam yang tidak benar atau uskup yang tidak benar kehilangan otoritasnya. Ini salah satu heterodoksi. Yang ke-20, the keys of the kingdom were not just given to Peter. Kunci-kunci kerajaan surga tidak hanya diberikan kepada Petrus, tetapi juga kepada Luther menurut dia. The keys of the kingdom were not just given to Peter. Heterodoks ini, saya juga dapat kunci loh. Gitu. Kunci kerajaan surga. Berikutnya, private judgments of every individual to determine matters of faith. Private judgment. Penilaian pribadi dari setiap orang untuk menentukan hal-hal iman. Yang penting saya dan Yesus kan. Yang penting saya dan Alkitab. Saya masuk di kamar, tutup pintu rapat-rapat, saya baca Alkitab, lalu bertemu Yesus di situ. Gitu. Private judgments of every individual to determine matters of faith. Dan berikut lagi. Denial that the Pope has the right to confirm a council. Dia menolak penyangkalan terhadap paus yang punya hak untuk meratifikasi konsili, sebuah konsili. Ya. Untuk mengukuhkan sebuah konsili. Ya. Yang berikutnya lagi, denial that the church has the right to demand celibacy of certain callings. Ya. Penyangkalan bahwa gereja punya hak untuk meminta
hidup selibat untuk panggilan tertentu. Ya. Gereja punya hak untuk menetapkan bahwa yang selibat saja yang boleh masuk dalam panggilan seperti ini. Yang 24, Tuhan tidak menginstitusikan panggilan membiara. God has not instituted the vocation of monk. Kemudian yang ke-25 ini baru 50% ya dari heterodoksi dan heresinya si biarawan Agustinian ini. Feast days should be abolished. Hari-hari pesta itu harus dihilangkan. Hari pesta. Jadi tidak di luar gereja Katolik itu tidak ada kalender misalnya hari ini pesta ini, pesta ini tidak ada. Mereka hanya tunggu tepa di Paskah dan Natal saja begitu. Feast days should be abolished. 26 itu fast should be strictly optional. Puasa itu pilih suka-suka saja. Mana suka. Siapa mau puasa, puasa. Yang soal mau puasa lu gacor terus begitu. Hari-hari puasa, bukan hari, fast. Tadi feast, hari pestanya dihilangkan. Puasanya harus merupakan opsional saja. Tidak boleh diwajibkan. Puasa itu tidak boleh diwajibkan. Yang ke-27, canonization of saints is truly corrupt and should stop. Kanonisasi orang kudus itu korup dan harus dihentikan. Kanonisasi orang kudus. Yang ke-28, krisma itu bukan sakramen. Krisma bukan sebuah sakramen. Ini heresi, heterodoks dari si biarawan Agustinian ini. Yang ke-29, indulgensi harus dihapus. Nah, ini orang tepa di 29. Indulgensi harus dihapus. Padahal itu urutan ke-29. Yang ke-30, dispensasi juga harus dihapus. Kita kan di gereja Katolik kan kenal ada dispensasi dari ordinaris wilayah ya, dari uskup ya. Misalnya ada orang yang mau menikah beda agama, bisa mendapat appeal kepada uskup, uskupnya bisa memberikan dispensasi. Dia mengatakan dispensasi harus dihapus. Yang ke-31 ini berhubungan dengan filsafat. Filsafat dan Aristoteles sebagai contoh atau prime example itu tidak unsavory, tidak mencukupi, ya, kurang memberikan pengaruh yang merendahkan kekristenan. Ya. Filsafat bagi Luther itu merendahkan kekristenan. Kayaknya dia filsafat yang mengapakan. Jadi ini menolak Aristoteles, tapi merangkul William Ockham, begitu. Jadi ya sengaja sebut filsafat karena saatnya abad ke-16 itu kalau sebut filsafat itu artinya Aristoteles, atau sebut filsuf itu artinya Aristoteles. Maka dia kan pengagum William Ockham kan, pengagum William Ockham, jadi dia menolak Aristoteles. Ini jelas sekali di sini. Dia mengatakan bahwa filsafatnya Aristoteles itu bisa merendahkan kekristenan. Yang ke-32, transubstansiasi adalah katanya a monstrous idea, suatu ide yang seperti monster, ya, gagasan monster, gagasan yang bersifat monster. Karena apa kan orang gereja Katolik percaya makan dan minum tubuh dan darah Kristus kan. Jadi dia merasa itu, dia berpikir itu seperti seekor monster, seorang, a monster, ya. Monstrous idea. Yang ke-33, the church cannot institute sacraments. Gereja tidak bisa melembagakan sakramen-sakramen. Kayaknya gerejanya Luther, iya, tidak bisa. Kemudian yang ke-34, denial that the mass is a good work. Penyangkalan terhadap Ekaristi sebagai suatu perbuatan yang baik. Ya, Ekaristi sebagai perbuatan baik itu disangkal. Kemudian penyangkalan bahwa Ekaristi adalah true sacrifice, pengorbanan yang sejati, ya. Kurban yang sejati. Ekaristi adalah kurban yang sejati. Dia menyangkal. Kemudian 36 itu penyangkalan terhadap pernyataan bahwa sakramen itu berlaku secara ex opere operato. Maksudnya tergantung dari tindakan sakramen itu, bukan dari orang yang melakukan tindakan. Dia menyangkal itu. Prinsip ex opere operato. Yang berikutnya adalah denial that penance is sacrament. Ya. Penyangkalan terhadap sakramen pengakuan. Dua kali ya sakramen pengakuan. Tadi itu absolusi.
Semua orang bisa memberi absolusi. Kemudian yang berikut ini adalah penyangkalan bahwa pengakuan itu sakramen. Confess. Yang berikut, assertion that the Catholic Church has completely abolished the practice of penance. Dia menyatakan bahwa Gereja Katolik sudah mengeliminasi, merusak praktik pengampunan itu sendiri. Praktik pengampunan itu sudah dirusak oleh Gereja Katolik, sudah dihilangkan oleh Gereja Katolik. Kan yang dalam hubungannya dengan praktik simoni yang terjadi kan, begitu. Kemudian klaim bahwa gereja telah merusakkan iman sebagai sebuah aspek dari pengampunan itu sendiri. Abolis itu menghilangkan iman ya, menghilangkan iman sebagai sebuah aspek dari penance, aspek pertobatan ya. Dia mengklaim bahwa gereja telah menghilangkan iman, hanya perbuatan baik saja. Yang berikutnya adalah penyangkalan terhadap suksesi apostolik. Ya, penyangkalan terhadap suksesi apostolik. Yang berikut lagi, setiap orang awam yang bisa, dia boleh mengumpulkan orang untuk konsili. Any layman who should call a general council. Should call a general council. Orang awam manapun yang mampu, bisa memimpin konsili. Maksudnya bisa mengundang untuk konsili. Jadi tidak tunggu paus atau uskup yang panggil untuk konsili. Setiap orang awam bisa panggil untuk konsili. Yang berikutnya lagi adalah tindakan-tindakan penitensial adalah tidak berguna, tidak layak, worthless. Penitential works are worthless. Kita kan kalau sakramen pengakuan, sudah pengakuan kan diberi penitensi kan. Selain absolusi diberi penitensi. Menurut Luther yang adalah seorang imam yang tiap hari kasih sakramen pengakuan itu, bukan tiap hari juga sih, kayaknya dia sedikit malas ya. Memberikan penitensi, dan menurut dia penitensi itu worthless, tidak layak, tidak berguna. Lalu yang berikutnya lagi, the seven sacraments lack any biblical proof. Menurut dia 7 sakramen itu kurang dasar biblisnya, tidak punya dasar biblis. 7 sakramen itu tidak punya dasar biblis. Yang ke-44 ini juga penting ya, perkawinan itu bukan sakramen. Wow. Kawinan bukan sebuah sakramen. Jadi kalau di luar itu kawin begitu saja. Di luar gereja Katolik pokoknya kamu kumpul saja begitu. Kumpul seperti sapi atau kerbau. Biasanya orang ini seperti kerbau ya. Marriage is not a sacrament. Itu hanya main-main saja. Yang ke-45, anulasi itu adalah konsep yang tidak berguna. Senseless concept. Dan gereja tidak punya hak untuk memberikan anulasi ini. Jadi itu punya hak untuk memberi anulasi. Berikutnya lagi, apakah perceraian itu diizinkan, itu terbuka untuk dibicarakan. Ya. Bolehkah menceraikan pasangan? Itu tetap terbuka, open question. Whether divorce is allowable is an open question. Jadi boleh bercerai atau tidak itu tetap terbuka untuk didiskusikan. Menurut dia, ini kan heresi kan, heterodoks. Yang berikutnya lagi, divorced persons should be allowed to remarry. Orang yang bercerai harus diizinkan untuk menikah lagi. Yang berikutnya lagi, Yesus mengizinkan perceraian ketika seseorangnya bersinah, ketika salah satu pasangannya bersinah. Dan menurut dia, Yesus mengizinkan perceraian ketika salah satu pasangan bersinah, committed adultery. Jesus allowed divorce when one partner committed adultery. Nah, yang ke-49, wah, the priest daily office is vain repetition. Bayangkan, doa brefirnya imam sekarang yang wajib, yang kita punya sholat 7 hari dari gereja Katolik, sholat 7 waktu itu dianggap sebagai bertele-tele kan. Teman-teman kita yang di luar gereja Katolik biasa mengatakan selain rosario, tapi ini bukan saja rosario menurut si Martin Luther, yang adalah biarawannya. Saya yakin tiap hari dia doakan ofisi ini. Sholat 7 waktunya orang Katolik. Dia mengatakan bahwa brevir itu ofisi itu hanya
vain repetition, pengulangan yang bertele-tele, pengulangan yang sia-sia, repetisi sia-sia. Dan yang ke-50, extreme unction is not a sacrament. Pengurapan terakhir itu bukan sakramen. Sakramen, tidak ada sakramen pengurapan orang sakit. Hanya ada 2 sakramen menurut Luther. Baptis dan Ekaristi. Perkawinan di mereka memang bukan Ekaristi. Di mereka hanya kumpul-kumpul saja. Tidak ada sakramen. Nah, dari ke-50 heterodoksi Martin Luther, biarawan Agustinian di Jerman abad ke-16 ini, sangat jelas bahwa Luther adalah heretik. Dan bahwa gereja tidak berkewajiban untuk bahkan bersaing dengannya di Diet of Worms pada tahun 1521. Jadi tidak perlu maksudnya berdebat apa segala. Tidak jelas-jelas kau heresi mau debat apa lagi. Kau pergi sana kumpul dengan orang-orang yang setuju dengan heresi tersebut. Begitu. Bukan datang debat dengan orang yang sudah buang itu heresi. Mau supaya orang yang buang itu heresi mau jilat kembali duda. Begitu. Sehingga datang ajak debat dengan Luther. Jadi gereja Katolik tidak berkewajiban untuk atau bahkan bersaing dengan dia di Diet of Worms pada tahun 1521. Dan sama jelasnya bahwa gereja harus menuntut dia agar dia menarik kembali, begitu, meninggalkan dan berhenti mengajarkan hal-hal ini. Berhenti, stop. Dia menolak, ya, biarawan ini menolak karena seperti yang dia implikasikan berkali-kali, dia lebih tahu lebih banyak daripada gereja. Bayangkan ada orang begitu bangganya bahwa dia lebih tahu dari gereja yang hidup 1500 tahun. Tetapi tidak ada satu badan Protestan yang bertindak berbeda dulu atau sekarang dalam menghadapi 50 penolakan terhadap doktrinnya sendiri. Artinya, maksudnya begini ya, ini ungkapan dari siapa ini, Jimmy Appin, bukan? Dave Armstrong. Jadi ini jelas-jelas heresi ya. Jadi gereja tidak perlu berdebat dengan itu heretik begitu. Kalau sudah heresi ya heresi. Kau keluar dan mau ajar, mau buat apa dan itu heresi terserah. Atau kamu lepas, buang itu ajaran dan ya, atau tarik kembali itu ajaran, tinggalkan atau berhenti ajar hal-hal seperti ini. Dan Luther menolak karena dia merasa dia lebih pintar daripada itu teolog-teolog sama itu. Dia pintar lagi lewat begitu. Dia pintar lagi lewat semua orang di zaman abad ke-16 itu. Dan ya, kalau ada orang yang menolak doktrin kita, Protestan mana saja pasti akan panas seperti ini, ya kan? Protestan mana yang kau tidak panas kalau orang di dalam kau punya anggota sendiri lalu protes kau punya ajaran, pasti kau panas kah? Kau udah tahu berapa sih? Kau lebih tahu dari kami kan? Misalkan GXYZ, gereja XYZ, anggota dari gereja XYZ ini protes kepada pimpinan gereja XYZ bahwa ajarannya begini, saya menolak yang ini, saya menolak yang ini. Ya. Apakah pimpinan gereja XYZ bilang, oh aku mencintaimu, teruskan ajarkan seperti itu? Tidak ada kan? Apa alternatifnya saudara-saudariku? Kita seharusnya percaya bahwa gereja seharusnya berkata seperti ini. Menurut Dave Armstrong. Luther, Anda benar tentang 50 masalah ini. Anda tahu lebih baik daripada seluruh gereja, sejarah gereja, dan semua hikmat orang-orang kudus di masa lalu yang telah mempercayai hal-hal ini. 1500 tahun, bahkan orang-orang kudus seperti Thomas Aquina, Santo Agustinus, Santo Athanasius, percaya semua hal ini yang sekarang kau mati-matian tolak. Apakah kamu lebih cerdas dari orang-orang ini? Jadi, kami akan tunduk kepada atasan Anda, kebijaksanaan yang dikirim dari surga, dan mengubah semua 50 kepercayaan atau praktik, sehingga kami dapat melanjutkan ke arah yang saleh. Wahai Luther, terima kasih banyak telah memberitahu kami tentang semua kesalahan ini. Seolah-olah Luther itu turun dari surga kan. Dikirim langsung oleh Tuhan Yesus, turun langsung. Hei, gereja Katolik, kalian salah, ini salah, ini salah, ini salah. Siapa yang gila mau terima orang gila? Kita sering diberitahu, saudara-saudariku, bahwa sudah jelas bahwa Luther adalah seorang Katolik yang baik dan taat
yang hanya ingin mereformasi gereja, tidak membatalkan atau meninggalkannya, apalagi memulai sekte baru. Ini bahasa yang ada timbul di mana-mana di sosial media sekarang. Mungkin semua anak di luar sana dididik seperti itu. Luther itu seorang biarawan yang baik, dia taat, dia hanya ingin mereformasi gereja, tidak membatalkan atau meninggalkannya, apalagi memulai sebuah sekte baru. Tetapi tidak seorang pun yang membaca 3 risalah Luther yang terkenal pada tahun 1520. Mereka lebih lihat ke 95 tesis kan. Pikir hanya itu saja. 3 risalah Luther yang terkenal pada tahun 1520 bisa meragukan bahwa dia telah berhenti menjadi seorang Katolik ortodoks. Katolik yang ortodoks. Kalau baca saja karyanya, kita sudah tahu bahwa ini orang bukan Katolik lagi. Kok bisa tulis begini? Lu Katolik bisa tulis begini? Begitu. Dia tidak enggan menjadi demikian karena dia secara tidak adil diusir dari gereja oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan kitab suci dan akal budi yang nyata. Mana maksudnya? Dia tidak enggan menjadi demikian. Tidak enggan artinya enggan ya. Tidak enggan. Dia mau menjadi demikian ya. Karena dia secara tidak adil, menurut dia secara tidak adil diusir dari gereja oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan kitab suci dan tuntutan akal budi yang nyata. Itu kan seperti itu. Karena itu, gereja sepenuhnya dalam hak-haknya, ya sangat logis ya, masuk akal. Haknya sebagai gereja untuk konsisten dan tidak munafik sedikit pun, untuk hanya menuntut supaya Luther menarik kembali kesalahannya di Diet of Worms pada tahun 1521 dan menolak untuk berdebat dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, bagaimanapun juga, karena untuk melakukannya akan mengabulkan anggapannya bahwa ia berada dalam posisi untuk berdebat dengan otoritasnya sendiri, apa yang telah menjadi akumulasi kebijaksanaan doktrinal dan teologis gereja selama hampir 1500 tahun. Jadi versi Protestan ya standar di mana-mana cerita tentang Luther versi Protestan. Sejarahnya Martin Luther versi Protestan yang selalu disebar di mana-mana adalah bahwa untuk permulaan gerakan baru Luther adalah bahwa dia hanya ingin mereformasi korupsi dan ekses dalam praktik gereja Katolik, khususnya penyalahgunaan indulgensi, uskup atau imam yang tidak beres dan lain-lain, tidak bermoral dan lain-lain. Itu tentu saja merupakan aspek motivasi dan penalarannya, tetapi tidak semuanya. Dengan cara apapun dan di kemudian hari, dia bahkan dengan terus terang mengakui dengan sangat jijik bahwa Lutheran secara keseluruhan kurang saleh daripada orang Katolik. Demikianlah 50 heterodoksi dari Martin Luther. Jadi stop kalau orang di luar yang bilang, oh dia orang yang saleh, dia hanya memperbaiki gereja yang rusak karena pausnya yang sifilis, tidak usah itu 50 heresi, 50 heterodoksi ini Luther diminta, kau tarik kembali ajaran ini, berhenti, tinggalkan atau apa? Jangan berhenti ajarkan ini. Ini ngeri sekali ini kau. Kau pikir kau orang Katolik atau bukan? Kalau kau Katolik, buang ini ajar. Kalau kau bukan lagi Katolik, lanjutkan. Dua, komunikasi. Keluar dari komunion, keluar dari persekutuan. Kalau tidak bertobat, anatema sip. Ya, jadi pada saat konsili Trente, semuanya. Yang bilang sakramen itu hanya 2, anatema sip. Yang bilang kitab suci itu kurang 7, anatema sip. Gitu. Selesai kan? Terus mau datang debat lagi. Kau pikir kau lebih hebat dari orang-orang selama 1500 tahun. Kau dapat tahu dari mana? Atau selama 1500 tahun Roh Kudusnya tidur siang mungkin, lupa bangun. Begitu dia bangun, gereja sudah selesai, korup segala macam. Akhirnya Roh Kudus buru-buru panggil Luther. Karena Luther tidak cukup, panggil lagi tambah Calvin, tambah Zwingli. Mari kamu perbaiki gereja. Saya Roh Kudus dan saya ada tidur siang, ku lupa jalan, ku bangun jatuh para. Begitukah pandangan orang di luar? I don't know. Let's see what's your comment here. Begitu.